Halo semuanya, kembali lagi ke channel Rudy Hizkia ya. Kali ini aku akan bahas atau analisa satu perusahaan, yaitu perusahaan PT Mulia Boga Raya. Jadi namanya sekali lagi PT Mulia Boga Raya Tbk dengan kode saham KEJU, KEJU. Nah ini halaman websitenya si perusahaan PT Mulia Boga Raya ya, atau KEJU. Mereka memiliki brand Procis. Ini website officialnya mereka. Kita lihat produknya apa saja ya. Nah ini produknya mereka, Procis, brand utama mereka. Procisnya banyak macam, ada Procis cheddar dan lain-lain. Memang ini mereka fokus di keju semua ya, tidak ada produk yang lainnya. Tentang kami, nah ini tentang kaminya dari Procis atau keju atau PT Mulia Boga Raya. Sudah ya. Tidak ada informasi yang begitu penting ya di websitenya. Procis was incorporated in 2016. Jakarta under the PT name Mulia Boga Raya. Oke. Kita akan masuk ke pemegang saham ya, halaman pemegang saham. Nah, di sini ada Dewan Komisarisnya Hartono Atmaja, Atik Ibrahim Gil, Dr. Andes Herbudianto. Dewan Direksinya ada Bobi Karnadi Ganda Saputra, Paulus Tejo Sutikno, dan kawan-kawan lainnya ya. Kalau teman-teman pengen cek kinerja mereka secara integritas, bisa cek di Google, ketik namanya misalnya Bobi Karnadi Ganda Saputra skandal, cek aja di Google gitu kan, apakah keluar yang baik atau yang buruk. Aku belum cek ya kalau untuk ini deretan komisaris dan direktur. Ini struktur organisasinya lewati saja ya, tidak begitu penting. Anggaran dasar lewati saja. Nah ini informasi pemegang saham dari Keju. Ternyata pemegang terbesarnya adalah PT Garuda Food. Berarti pengendalinya ini PT Garuda Food ya. Nah PT Garuda Food ini memiliki nama baik ya, memiliki nama baik. Jadi berarti proses ini pasti juga menjaga nama baik mereka. Jadi kepemimpinan dari pemilik PT Garuda Food ini orangnya suka berderma ya, lebih suka kegiatan sosial seperti itu. Dan aku lihat memang berintegritas baik ya. Jadi berarti pengendali saham ini cukup baik dan bisa teruji lah ya, dari karakter mereka dan kepribadian mereka baik, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang buruk karena pengendalinya PT Garuda Food. Jadi otomatis saham keju ini atau PT Mulia Boga Raya ini, karena pasti ngikut orang tuanya, pasti memiliki integritas yang baik juga, tidak akan melakukan kecurangan dan hal-hal lainnya yang buruk. Oke, sisanya Lipo Fung Jaya 11%, Sanjaya Rusli 6%. Beberapa ada direksinya yang pegang saham ya. Tadi kita lihat Lipo Fung Jaya ini ada ini nggak ya? Nggak ada justru ya. Berarti aku nggak tahu, mungkin itu investor pribadi ya. Aku belum ngecek Lipo Fung Jaya ini siapa. Sanjaya Rusli aku juga nggak ngecek siapa. Sanjaya Rusli tidak ada ya dari nama jajaran direksi dan ini ya. Ya mungkin tuh mereka investor. Lalu PT Tudung Putra Putri Jaya sebesar 5%, masyarakatnya 10%. Artinya cukup baik ini. Di masyarakatnya hanya 10%. Kenapa semakin sedikit semakin bagus? Jadi pengendali perusahaan tetap memiliki kontrol agar perusahaannya berjalan sesuai dengan strategi manajemen. Kalau pengendali perusahaannya tidak jelas, perusahaan mudah diombang-ambingkan oleh pihak luar. Jadi lebih baik memang pengendalinya tetap dari pihak PT Garuda Food ya, sebagai induk.
Kebijakan dividen. Nah, ini riwayat dividen dari tahun 2018 sampai 2020 mereka rajin sekali membagikan dividen. Jadi buat teman-teman yang memegang saham keju, pasti setiap tahunnya akan mendapatkan dividen ya. Oke, ini sekilas tentang perusahaan keju atau PT Mulia Boga Raya atau Procis. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangannya yang terbaru ya, yang paling terakhir. Mereka sudah keluarkan sampai 31 Desember 2021, artinya sudah 1 tahun penuh. Nah, ini kita bandingkan jumlah aset lancar mereka dengan total utang pendek mereka ya, liabilitas jangka pendek mereka. Mana di baris? Ini dia, ternyata di bawah. Liabilitas jangka pendek mereka itu 176 miliar. Lalu aset lancar mereka 497 miliar. Ini baik karena asetnya lebih banyak daripada hutangnya ya. Paling banyak itu di porsi uang kas ya, kas atau setara kas, bukan uang kas. Kas dan setara kas 159 miliar, persediaan 194 miliar. Lalu kita lihat utang jangka pendeknya apakah ada dari bank? Tidak ada ya. Yang paling tinggi justru di utang usaha, uang muka pelanggan, utang pajak, liabilitas imbalan kerja. Jadi utang jangka pendeknya tidak ada utang dari bank. Jadi aman ya, tidak ada utang yang berbunga-bunga gitu. Nah, jadi utang jangka pendeknya bisa dilunasi dari piutang usaha atau persediaan, bukan piutang usaha, persediaan atau kas. Jadi secara porsi atau perbandingannya asetnya lebih tinggi ya, berarti aman. Kita bandingkan modal utang dengan modal yang disuntik oleh investor. Investor suntiknya sebesar pegangnya 585 miliar. Jumlah ekuitas ya, itu investor yang suntik. Total liabilitas adalah modal dari utang. Itu sebesar 181 miliar. Jadi tetap lebih besar ekuitasnya, jadi aman. Modal dari investornya 500 miliar. Modal utangnya hanya 181 miliar. Jadi super aman, utangnya sangat kecil. Jadi dari segi utang aman. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Ada pertumbuhan ya, pertumbuhan omset sekitar mungkin di bawah 10% kali ya. Tapi di atas 5%. Cukup baik ya, berarti ada permintaan yang naik. Lalu kita lihat margin laba kotornya cukup tebal juga, sekitar 30%. Jadi aman lah ya, dia masih di atas 20%, masih aman. Kalau misalnya di bawah 20% udah susah. Ini di atas 30% margin laba kotornya. Lalu kita masuk ke laba tahun berjalan meningkat ya. Berarti mereka tidak ada biaya yang meningkat. Jadi laba tahun berjalan bisa meningkat ketika omsetnya meningkat. Oke, bagus. Laba tahun berjalannya meningkat sekitar 20% lebih ya. Kita masuk ke arus kas. Arus kasnya positif ya. Di tahun 2020 positif 200 miliar, 2021 positif 97 miliar. Oke, bagus. Tidak ada utang dari bank, tidak ada pembayaran. Justru ini mereka keluarin buat dividen ya. Jadi dari segi laporan keuangan terbarunya yang terakhir, mereka cukup aman dari posisi keuangan ya. Dari segi keuangan mereka aman, utangnya mereka kecil, asetnya mereka banyak. Terus mengalami pertumbuhan omset juga ya, omset dan laba bersih, dan arus kasnya pun juga positif. Ini baik, ini sangat sehat lah keuangannya. Apalagi ini dikendalikan oleh PT Garuda Food yang memiliki integritas tinggi ya. Oke, kita masuk ke bagian rekap tahunan dari keju atau PT Mulia Boga Raya atau Procis. Nah, ini tahunannya ya. Dari tahun 2017 omset mereka naik turun ya. Di 2020 sempat turun karena 2020 sempat turun karena pandemi ya. Kita semua tahu lah ya. Tapi secara tren mereka naik. Dari 2017 lihat ya.
700, 800, 900 lalu naik ke 1 triliun omset mereka. Berarti mereka selalu menargetkan pertumbuhan omset lah ya. Laba bersih mereka juga naik ya, dari 42 miliar naik sekarang menjadi 144 miliar. Ini baik. Ekuitas pun juga demikian, mereka naik. Kan kita beli saham, sebenarnya kita beli ekuitas ya. Jadi wajib ekuitas dimasukkan dalam poin penting juga. Jadi kalau setiap tahun naik itu artinya baik juga, karena kita juga belinya, jadi harta yang kita beli atau saham yang kita beli itu nilainya bertumbuh. Bukan harga ya, harga dan nilai itu berbeda. Nilainya bertumbuh karena ekuitasnya ya. Dari sebelumnya di 2017 350 miliar, di tahun 2021 menjadi 585 miliar. Naik hampir 100%. Jadi kalau kita hold, sahamnya bisa hampir naik 100% kalau misalnya si keju ini. Harus kas operasional selalu positif, ini juga bagus. Jadi secara keseluruhan keuangan mereka sangat baik, sangat positif dan sangat cerah ya. Dan karena ini produknya produk keju konsumsi ya, atau untuk konsumen akhir ya. Jadi ini produknya sifatnya lebih gampang dijual dan semua orang mau konsumsi keju misalnya, kayak gitu kan. Ini pasar kedepannya masih bisa sangat luas ya, masih luas maksudnya, tinggal mereka cara menghadapi persaingan dengan brand lainnya seperti apa kita tidak tahu, tapi mereka memiliki potensi untuk menjangkau pasar yang lebih banyak gitu. Oke, kita akan masuk ke bagian pemberitaan ya. Berita-berita tentang keju ini apa saja kita lihat. Penjualan keju tumbuh 8%, benar kan? Di bawah 10, di atas 5. Tahun ini Mulia Boga Raya kejar ambisi pertumbuhan kinerja double digit. Wow, double digit. Jadi mereka sudah mentargetkan double digit ya, di atas 10% artinya ya. Ambisi pertumbuhan double digit. Oke, resep udang. Udah sih, berita paling terakhirnya mereka menargetkan pertumbuhan di atas 10%. Bagaimana cara melakukannya? Mereka melakukannya dengan cara, mungkin kita bisa baca di public expose mereka ya. Tapi ini berita yang cukup baik. Nah, beritanya hanya segitu saja ya. Kita langsung masuk ke bagian public expose mereka presentasi ya. Kita akan lihat presentasi mereka. Presentasi mereka itu dilakukan di 11 Juni 2021 di tahun lalu. Hampir 8 bulan ya, atau 9 bulan lah ya. Poin utama, pertumbuhan dahsyat dari konsumsi rumah tangga yang fantastis melalui channel modern trade karena PSBB di kuartal 2 yang mengkompensasi penurunan penjualan di food service. Rencana dan arahan yang jelas untuk bangkit kembali di food service, memperlengkapi organisasi untuk unggul melalui berbagai implementasi sistem teknologi informasi yang canggih, mengoptimalkan bisnis melalui peluncuran channel e-commerce dan berbagai kemitraan strategis, pengembangan penjualan dari pelanggan ekspor di Filipina, Malaysia dan Thailand. Jadi ini informasi yang positif. Mereka melakukan ekspor juga ya ke Filipina dan Malaysia dan Thailand. Jadi mereka masih bisa ekspor ke negara lainnya, bahkan bisa mengembangkan produk mereka di Filipina, Malaysia dan Thailand. Jadi pasar mereka masih sangat luas, jangkauan mereka masih sangat luas, dan prospek mereka masih sangat lebar untuk bertumbuh ya. Pertumbuhan penjualan memang minus ya di 2020, tadi kita sudah lihat. Tapi tidak masalah karena mereka balas di 2021. Oke. Laba per saham oke. Kita lewati saja ya. Domestik bertambah 10%, apa tuh hijau ini maksudnya apa nih? Berkurang 10% atau bagaimana? Domestik berkurang 10%, ekspor bertambah 20% gitu maksudnya kali ya. Pandangan 2021, banyaknya produk baru yang inovatif dan lebih banyak investasi di A dan P untuk mendukung kinerja kuartal 3 dan 4. Investasi dalam sistem integrasi end-to-end untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat.
Peningkatan dan perluasan pasar baik offline maupun online menawarkan penawaran integrasi untuk konsumen kami baik dalam produk maupun saluran ketersediaan. Target pertumbuhan penjualan dan laba bersih, pertumbuhan industri. Oke, gambaran industrinya penjualan keju Indonesia triwulan di Modern Trade. Meningkat terus ya dari kuartal 1 2018 sampai kuartal 1 2020 ya. Meningkat terus. Pangsa pasar keju di Indonesia modern, pangsa pasar. Jadi Modern Trade-nya kompetitor satu memegang 48%, sementara Procis atau keju atau PT Mulia Bogaraya memegang 22%. Nah, tinggal strateginya Procis bagaimana dia bisa mengambil pangsa pasar dari kompetitor lainnya ya. Yang paling gemuk di kompetitor satu, jadi mereka sekarang harus memikirkan cara bagaimana merebut kompetitor tersebut. Lalu di Modern Trade berdasarkan volume yang paling kanan, yang kiri berdasarkan penjualan, yang kanan berdasarkan volume. Procis nomor 2 ya, jadi lumayan lah posisinya si Procis atau keju ini atau PT Mulia Bogaraya ini di peringkat 2. Berarti mereka cukup diperhitungkan lah ya untuk mereka bisa mengambil pangsa pasar kompetitor lainnya atau tidak, atau mungkin membuka pasar baru. Proyeksi pertumbuhan dan profil segmentasi industri keju. Industri keju, penjualan keju di Indonesia akan terus meningkat ya. Cheddar jadi kita kalau lihat di yang paling bawah, yang lingkaran-lingkaran ini, blok, slice, stick, dan lainnya blok itu paling banyak 70% ya, slice 18%, sisanya kecil ya. Lalu keju cheddar, keju mozzarella, plain, dan lainnya. Cheddar paling banyak 81%. Tapi kita lihat penjualan keju di Indonesia terus meningkat karena orang mungkin suka makan terus sekali ya. Sekilas perseroan, pabriknya di Cikarang, utilisasinya 60% kurang lebih. Jadi masih ada sisa 30%-an ya, 30-40% untuk mereka bisa utilisasinya 100%. Negara tujuan ekspor diantara lainnya Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dan pangsa pasar mereka masih sangat luas, masih bisa ekspor kemana-mana dan masih bisa mengembangkan produk mereka di dalam negeri dan di negara tujuan mereka ya, yang Thailand, Filipina, Malaysia ini mereka masih bisa kembangkan. Jadi prospeknya masih sangat cerah. Kantor pusatnya di Cikarang atau Bekasi. Portfolio produknya Procis cheddar, Procis spready, mayo, dan lain-lain ya. Sejarah dan pencapaian perseroan. Jadi 2006 mereka mendirikan perusahaan ya dengan PT Mulia Bogaraya. Pabrik 2008, produksi merek Procis 2010, IPO di tahun 2019. Oke. Nah, ini portfolio produk-produk mereka cukup baik. Ada dapat halal dari MUI ya. Pembagian jalur distribusi perseroan ada di food service dengan brand Orange, Modern Trade-nya di Indomaret, Alfamart, General Trade-nya di toko grosir, e-commerce-nya di Tokopedia dan kawan-kawan. Paling besar mereka di food service ya, atau mungkin lebih tepatnya di bisnis restoran gitu kali ya, bisnis restoran and cafe gitu-gitu. Ragam program marketing dan distribusi, kemitraan strategis, marketing mix. Jadi mereka menggabungkan online ya, kita lihat yang paling kiri online. Terus lalu distribusinya mereka juga bantu kali ya, distribusi di 36 kota dengan ekspor ke negara Asia. GoFresh 20.000 outlet di 2021. Mungkin mereka bekerja sama juga dengan UKM yang bikin makanan ya, yang jual makanan ya. Kalau mereka bekerja sama dengan UKM yang jual makanan, ini sangat baik. Apalagi kalau mereka memiliki program untuk melatih UKM baru yang ingin ingin bergerak di bidang food service, jual makanan ya. Nah, ini lebih bagus lagi, mereka bisa membuka pasar baru atau mengambil pasar-pasar yang lainnya ya. Dapur keju Procis.
Oke, ini Instagramnya mereka ya. Mereka ini lumayan lengkap loh dibanding video-video sebelumnya. Ini mereka presentasi sampai detail ke Instagramnya mereka segala macam. Toko resmi e-commerce. Nah, ini mereka sampai sangat detail ya. Dibanding video-video sebelumnya, ini sangat detail. Inisiatif terbaru berjualan di GrowFresh. Oke. GrowFresh divisi baru Gojek yang melayani outlet B2B. 4.000 outlet aktif di Jabodetabek, 904 outlet aktif sudah memberi purchase. Wow. Jadi masih ada sisa 4. Oh, tapi ini yang di bawahnya, total target outlet di GrowFresh banyak 20.000 di akhir 2021. Jadi mereka mentargetkan outlet-outlet yang ada di GrowFresh ya. Ini mereka strateginya lumayan hebat juga. Mereka tidak ketinggalan untuk masuk ke dunia digital. Tidak hanya masuk ke modern market atau ke restoran kafe, tapi mereka incar ke UKM-UKM kecil yang bikin makanan atau kue kali ya. Good. CEO-nya Body, oh ini tidak perlu ini si pengendali perusahaan ya, CEO-nya ya, pengatur lah di tempatnya Pak Bobby Ganda Saputra. Kinerja perusahaan tadi kita sudah lihat, lewati saja. Oke, terima kasih. Jadi yang paling menarik adalah mereka tidak gaptek sama sekali, bahkan mereka mentargetkan sebanyak 20.000 outlet di GoFresh. Jadi produk project mereka akan masuk ke UKM ini lewat GoFresh ya. Ini strategi yang sangat jitu kali ya, sangat hebat ya, yang mungkin tidak dipikirkan oleh bisnis-bisnis yang ketinggalan ya, kolot segala macam. Mereka sangat tahu sekali dunia digital ya. Kita lihat foto-fotonya juga bagus. Jadi mereka tidak hanya jual di Indomaret dan kawan-kawan, kafe, restoran dan ini, tapi mereka masuk ke GoFresh. Ini luar biasa sih dari tim Keju ini atau Mulia Bogaraya atau Procis. Oke, kita langsung ke bagian tanya jawab. Sesi tanya jawab. Tapi sebelum ini kita lihat dulu apakah ada informasi penting, penjelasannya ya. Penjelasannya ringkasan eksekutif. Kesimpulan beberapa poin di tahun 2020 mungkin sudah lewat, kita lewati saja. Gambaran perseroan lewati saja. Struktur organisasi lewati, kinerja lewati, langsung tanya jawab saja ya. Pertanyaan pertama, laba bersih PT MBR Tbk termasuk baik. Apakah ada rencana untuk mengembangkan pasar ekspor untuk lebih luas ke Asia, bahkan mungkin sampai ke pasar Eropa? Untuk varian-varian produk, apakah bisa disesuaikan? Contoh untuk mayonnaise, apakah bisa disesuaikan sehingga ada perbedaan antara mayonnaise di Thailand dengan mayonnaise di Malaysia? Jawabannya, perseroan melihat bahwa potensi dari sisi domestik masih sangat luas. Betul, aku setuju, karena Keju aku lihat tadi peringkat 2 ya, masih bisa garap yang peringkat 1 dan lain-lainnya, dan bisa masih buka pangsa pasar perseroan pun masih sekitar 22% secara penjualan. Bener, masih ada sisa 78% yang bisa mereka garap dan 30% secara volume. Perseroan melihat bahwa potensi di pasar domestik sangat tinggi sehingga masih akan difokuskan ke pasar domestik. Aku setuju, strateginya bagus. Jadi kita perkuat dulu yang di dalam, baru kita ekspor. Untuk pasar ekspor, fokus perseroan masih akan tetap di Filipina, Thailand, dan Malaysia. Untuk varian di negara-negara lain, fokus perseroan akan tetap di produk-produk yang sudah ada, supaya perseroan dapat mengoptimalkan dari segi produksinya. Setuju, jadi tidak buang-buang uang lah ya, karena terlalu banyak varian. Apa hal-hal yang menyebabkan penurunan segmen food service sebesar 10%? Ya, karena PPKM di tahun 2020 bulan April mulainya ada PSBB lockdown sehingga channel food service turun. Benar. Namun seiring dengan adanya vaksinasi, perseroan melihat tren di channel tersebut akan kembali naik, dan itu betul. Lalu pertanyaan berikutnya, strategi marketing yang telah diterapkan perseroan supaya dapat
menawarkan produknya ke masyarakat luas dan bisa bersaing dengan produk-produk lain. Visi dan misi perseroan adalah membuat konsumen untuk bisa membeli produk secara mudah baik online maupun offline. Perseroan menyiapkan ekosistem tersebut untuk mempermudah mereka. Contoh, secara offline perseroan terkadang melakukan promosi di Indomaret dengan memberikan potongan harga ataupun hadiah ke konsumen. Secara online misalnya ada hari belanja online nasional, tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem terintegrasi online dan offline supaya konsumen dapat membeli produk dengan lebih mudah. Oke, ini strategi marketing mereka ya. Udah cukup baik, bukan cukup baik, sangat baik ya. Terlihat dari laporan keuangan mereka. Strategi mereka berhasil atau tidak ya kita lihat dari laporan keuangan mereka. Meningkat. Berapa belanja modal yang diterapkan untuk tahun ini dan berapa realisasinya? Belanja modal sama 50 miliar di 2021, penyerapannya 10% untuk mengembangkan sistem IT dan logistik infrastruktur perseroan. Oke. Sisanya nggak tahu. Nggak dijelasin ya, saya tidak jelasin ya. Oke. Setelah direksi memaparkan jawaban dari pertanyaan ini bla bla bla, selesai. Oke, selesai ya. Kita akan kembali ke halaman ini aja ya. Ya, ini kesimpulan saja ya, kita langsung masuk ya. Kesimpulan, PT Mulia Boga Raya atau kode sahamnya Keju atau brand mereka Procis, ini keseluruhannya mereka perusahaan yang positif atau baik dan prospeknya sangat cerah ya. Tadi kita lihat market apa sih, pangsa pasarnya itu baru 22%, masih bisa bertumbuh. Makan pangsa pasar yang lain itu, nah ini nih, pangsa pasar untuk penjualan mereka masih 22% dan masih sangat kecil, jadi mereka pertumbuhannya masih sangat besar ke depannya nanti. Masih bertumbuhnya itu sekitar 70%. Apalagi orang Indonesia makan keju tiap tahun terus naik ya. Kita lihat penjualan keju di Indonesia terus naik setiap tahun. Ini artinya selain pangsa pasar dari kompetitor lain, mereka juga ada pangsa pasar baru yang bisa digarap. Apalagi kalau mereka bekerja sama dengan UKM penjual makanan, ini lebih bagus lagi. Nah, ini jadi secara prospek ini sangat positif dan sangat cerah. Jadi cerahannya ini pun tidak hanya 1-2 tahun ke depan, ini bisa sampai di atas, mungkin di atas 10 tahun. Kalau mau investasi ya, cerah. Prospeknya ini sangat cerah, bisa di atas 10 tahun lebih. Dan itu secara prospek dan secara keuangan pun mereka sangat kuat ya. Mereka kuatnya di uang kas, mereka tidak pakai dengan sembarangan ya. Dan uang omset, laba bersih, ekuitas terus bertumbuh. Jadi keuangannya positif, prospeknya pun sangat positif. Jadi secara keseluruhan perusahaan ini layak diinvestasikan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Jika ada kekurangan informasi tentang saham keju ini, teman-teman boleh komen. Atau juga kalau misalnya ada koreksi, teman-teman juga boleh komen, boleh like atau dislike. Atau kalau teman-teman ingin tanya analisa saham lainnya, boleh juga tulis di kolom komen. Nanti aku akan bantu analisa. Sekian untuk analisa saham keju ini atau PT Mulia Boga Raya. Sampai jumpa di video berikutnya untuk pembahasan analisa saham lainnya. Sampai jumpa.